Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak. Sobal khair. Kaifa halukum? Atamanna lakum sihah wal afiyah wa daiman fil khair. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan tentunya kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian walaupun hanya melalui pembelajaran jarak jauh. Bapak yakin hari ini kalian sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya tidak lain adalah memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin agama, nusa dan bangsa. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Pak Sofyan akan membahas mengenai definisi fikih dan bagaimana perkembangan sejarah fikih. Dan untuk mempersingkat waktu dan memulai proses pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bizidni ilman wa razukni fahman. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentunya kalian mampu faham konsep fikih dalam Islam. Lalu yang kedua adalah kalian mampu faham tentang ruang lingkup fikih. Dan yang ketiga adalah kalian mampu memahami fase-fase sejarah perkembangan fikih, atau disebut juga dengan periodisasi. Kita lanjut ke poin pertama, yaitu adalah konsep fikih dalam Islam. Nah, sebelumnya untuk melangkah ke poin pertama, kalian harus paham dulu nih. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui dalam syariat Islam. Dipaparkan di sini syariat Islam terbagi menjadi 3 macam. Dan dari 3 bagian ini adalah bagian yang sangat urgent, bagian yang sangat penting, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid ini adalah merupakan aturan-aturan yang hubungannya dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam. Gak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi sebuah nilai keimanan. Misalnya, ilmu tauhid ini adalah berhubungan dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketetapan baik dan buruk. Nah, ini ilmu tauhid, atau juga mungkin bisa juga disebut dengan ilmu akidah, atau bisa juga disebut dengan ilmu kalam. Jadi sebutannya ada 3 ya. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu kalam. Itu semua sama aja. Ilmu yang berhubungan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan sebuah pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Contohnya adalah himbauan sebagai seorang muslim agar berbuat yang benar, harus memenuhi janji, harus amanah, kemudian gak boleh bohong, gak boleh berdusta, apalagi berkhianat. Nah, contoh lainnya adalah ilmu akhlak ini berkaitan dengan jual beli, pernikahan, peradilan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang insya Allah kita bahas adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi seperti itu ya
Ini adalah 3 bagian yang sangat urgent, tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Kita lanjut ke materi berikutnya. Konsep fikih dalam Islam. Nah, terbagi menjadi 2 macam. Ada yang secara bahasa, kemudian ada yang secara istilah. Secara bahasa, fikih ini diambil dari kata bahasa Arab, yaitu adalah fahmun amikun, atau juga disebut dengan pemahaman yang mendalam. Kalian gak boleh lupa, fikih secara bahasa disebut juga dengan fahmun amikun, pemahaman secara mendalam. Ya, lalu secara istilah, ilmu fikih adalah ilmu yang secara khusus membahas persoalan hukum ataupun aturan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, baik menyangkut sendiri, individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, ini secara istilah. Dan di sini saya mengambil 2 daripada definisi yang tentunya dirumuskan oleh para imam. Di sini yang pertama ada Imam Abu Hanifah, lalu yang kedua ada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ilmu fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fikih bisa dikatakan meliputi semua aspek kehidupan manusia yang beragama Islam. Tentu ini masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Sekali lagi, akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Lalu menurut Imam Syafi'i, apa fikih itu? Fikih yaitu adalah ilmu atau pengetahuan yang mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi sampai sini paham ya. Secara kesimpulan, fikih itu secara bahasa disebut fahmun amikun atau pemahaman secara mendalam. Lalu secara istilah adalah ilmu, salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan di berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup fikih. Dalam ruang lingkup fikih terbagi menjadi 4 nih. Ya. Yang pertama adalah hukum ubudiyah atau hukum yang bertalian atau berhubungan dengan manusia dengan Khaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya adalah ibadah, melaksanakan rukun Islam, kemudian yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Lalu yang kedua adalah hukum muamalah. Hukum muamalah ini adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara pribadi sendiri maupun secara kelompok. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah bisa jual beli, kemudian bisa juga hutang piutang, bisa sewa menyewa. Nah, ini termasuk bagian daripada muamalah, maaf. Lalu yang ketiga adalah hukum-hukum munakahah, yaitu adalah hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan. Jangan lupa, munakah ini adalah pernikahan. Atau mungkin orang juga bisa menyebut yang ketiga ini disebut hukum kekeluargaan. Al-ahwal asyahsyah.
ya. Jadi hukum ini mengatur hubungan manusia dalam keluarga baik dari awal pembentukan sampai pada akhir. Jadi ketika seorang muslim ingin menghitbah calonnya, ingin menghitbah calon dambaan hatinya, itu semua ada syarat dan hukum yang berlaku, ya. Kemudian ada sunah-sunahnya juga. Khitbah itu ada sunahnya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad, semuanya itu ada syarat sah, kemudian rukun, dan kemudian sunah-sunahnya. Bahkan sampai pada akhir, ya, sampai pada akhir ketika seorang suami menalak istrinya atau melakukan sebuah perceraian, itu semua diatur dalam hukum fikih yang disebut dengan hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Lalu yang keempat yaitu adalah hukum jinayah atau perdata, yaitu adalah hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti qisas, kemudian ada hukum-hukum yang lain yang dijelaskan dalam fikih jinayah. Ya, salah satunya adalah qisas. Kita lanjut kembali. Nah, contoh lainnya dalam hukum jinayah atau perdata, yaitu tadi saya baru sebutkan yang pertama tadi ada qisas, kemudian nanti ada yang namanya diyat, kemudian ada yang namanya kafarot, lalu ada juga yang namanya qazaf, dan tentu berkaitan dengan hudud, lalu perbuatan tercela lainnya, dan nanti ada hukum-hukum yang diatur dalam fikih jinayah. Apa hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Ketika seseorang mencuri motor pertama kali, maka akan dipotong tangannya, yaitu adalah tangan sebelah kanan. Kedua kali mencuri, maka akan dipotong kaki bagian kirinya. Ketiga kali tangan kiri, kemudian keempat kalinya kaki kanan, jadi silang. Nah, itu sudah termuat dalam hukum jinayah atau perdata. Segala perbuatan yang dilakukan maka ada hukumannya, ya. Baik, kita lanjutkan ke periodisasi perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, perkembangan ilmu fikih terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah periodenya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah periodenya Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Lalu yang ketiga adalah periodenya tadwin, ya. Lalu yang keempat adalah periodenya atau fase taklid. Nanti kita akan jelaskan secara detail di sini. Nah, yang pertama adalah periodenya Rasulullah SAW. Nah, pada periode ini atau pada fase ini, ilmu fikih tumbuh dan berkembang di masanya Rasulullah. Karena Rasulullah yang punya wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyarikan hukum. Ya, kemudian tentunya pada masa Rasulullah ini fikih Islam itu tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Ya, kemudian sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata ada dua nih, ya, ketika periodenya Rasulullah SAW. Ada periode Mekah dan juga ada periode Madinah. Ketika di Mekah kurang lebih 13 tahun semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Pada masa ini memang umat Islam masih sangat sedikit dan masih lemah.
belum bisa membentuk dirinya sebagai sebuah suatu umat yang punya kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nah, dari sini di saat periode Mekah ini, Nabi sekali lagi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing sahabatnya dan tentu masyarakat Arab untuk menjauhkan manusia dari menyembah berhala. Ya, istilah lain adalah orientasi daripada Rasulullah kepada para sahabatnya, pada para pengikutnya, walaupun pengikutnya masih sedikit, orientasinya adalah kepada akidah. Ya, dan kalian harus tahu, pada masa periode Mekah ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah untuk mengadakan hukum ataupun undang-undang. Makanya sama sekali tidak ada ayat tentang hukum-hukum di dalam surah Makkiyah seperti Yasin, Al-Furqan, surah Yunus, dan lain-lain. Kebanyakan surat-surat Makkiyah ini berisikan tentang akidah, akhlak, dan sejarah. Lalu kita lanjut ke periode Madinah. Periode Madinah ini ya adalah di mana Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan beliau menetap kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Nah, tentu pada masa ini telah disyariatkan hukum-hukum. Rasulullah sudah mulai mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya karena memang umat Islam sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak pengikutnya. Dan tentu ini merupakan awal juga muncul dan tumbuhnya fikih Islam guna mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Nah, maka Rasulullah di sini mensyariatkan ada hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, utang piutang, dan segala transaksi. Demikian juga tentang hukum pidana atau hukum jinayah. Nah, makanya kebanyakan juga surat-surat Madaniyah seperti Al-Baqarah itu mengandung tentang ayat-ayat hukum. Ya, selain juga tentang akidah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Oke, itu periodenya Rasulullah. Lalu kita lanjutkan ke periodenya sahabat. Di mana ketika Rasulullah wafat, kemudian dimulainya masa Khulafaur Rasyidin dari mulai Abu Bakar sampai pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada periode sahabat ini kaum muslimin udah punya rujukan hukum syariat yang sempurna. Ada Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini ada dua tambahan ya, ada ijma, ada qiyas. Nah, adat istiadat dan peraturan-peraturan dari berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam gak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkap dengan dalil-dalil tasyri' Islam. Oke, sahabat-sahabat besar menafsirkan nas-nas hukum dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian menjadi pegangan mereka untuk mentafsirkan. Oke, jelas ya, pada masa sahabat ini sahabat memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah yang tidak ada nas yang jelas mengenai masalah itu yang kemudian menjadi dasar ijtihad mereka. Oke, kalau ketika zamannya Rasul bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada sebuah permasalahan, maka sahabat tak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada sumbernya langsung, yaitu Rasulullah SAW. Oke, ini periodenya sahabat. Lalu kita masuk ke periode tadwin. Oke, periode tadwin. Nah, tentunya periode tadwin ini dimulai pasca runtuhnya Daulah Umayyah. Jadi dimulainya Daulah Abbasiyah. Siapa pemimpin daripada Daulah Abbasiyah? Yaitu adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, tadwin ini dilakukan di masanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, di kala masanya Abbasiyah ini
Disebut juga dengan masanya mujahidin, atau juga disebut dengan masa pembukuan fikih, karena yang terjadi pada masa ini adalah penyempurnaan fikih sudah mulai dibukukan, sampai muncul usaha-usaha pembukuan atsar sahabat maupun fatwa-fatwa tabi'in berkaitan dengan ilmu fikih, usul fikih, tafsir, dan lain-lain. Nah, kalian harus paham juga nih, pada periode tadwin ini adalah masa keemasan Islam, karena memang ilmu pengetahuan berkembang secara pesat, dan tentunya kita bisa rasakan sampai hari ini. Ya, dan juga ketika periode tadwin ini muncul, banyak juga muncul pula mazhab-mazhab fikih yang tentu mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Siapa aja? Ada 4, yaitu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu yang terakhir adalah periode taklid. Apa periode taklid ini? Adalah akhir pemerintahan Abbasiyah. Dimulainya itu ketika akhir pemerintahan Abbasiyah. Ya, tentu di sini ada kemunduran dalam berijtihad, sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Sudah mulai melemah dalam berijtihad. Nah, maksudnya apa sih taklid ini, Pak? Taklid ini adalah masa ketika semangat himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mulai melemah, dan mereka kembali kepada dasar tasyri dengan mengistinbatkan hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Pada intinya adalah pada periode ini para ulama-ulama di kalangan umat Islam semangatnya atau himmahnya mulai melemah untuk melakukan ijtihad, dan mereka kembali kepada dasar atau hukum, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kurang lebih sampai situ pembahasan dari Pak Sofyan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tugas kalian adalah meresume dari materi yang Bapak sampaikan. Oke, jadi kalian tulis kira-kira yang mana yang penting, kalian boleh tulis di buku tulis kalian, kemudian bisa di-share di WhatsApp Bapak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah belajar bersama saya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir, ya, mau ikut belajar dalam pembelajaran fikih pagi hari ini. Mari kita akhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.